Di dalam box ini bukanlah PC, tidak ada motherboard, tidak ada RAM, bahkan tidak ada prosesor PC di dalamnya. Isinya cuma sebongkah mesin dari Samsung Galaxy Z Fold 1. Jadi mesin ini aku dapatkan dari subscriber. Ya, saya ucapkan terima kasih. Tetapi ya beliau tidak mau disebutkan nama dan identitasnya. Barangnya datang di tempat saya itu LCD depan dan LCD dalamnya itu rusak. Bahkan fleksibelnya pada sobek. Ya karenanya ya sudah bisa dipastikan ini nggak bisa nyala normal. Jadi ya muncul ide buat diubah menjadi mini PC karena mesin Z Fold 1 itu punya fitur Samsung DeX. Jadi bisa terhubung ke monitor, terhubung ke keyboard, mouse, bisa buat browsing, mengetik, main game selayaknya PC. Nah pertanyaannya, apakah nyaman untuk digunakan seperti PC? Apakah bisa menggantikan PC untuk kebutuhan sehari-hari? Oke teman-teman, kembali lagi di channel Paham Tekno. Ini adalah proses rakit Samsung DeX. Langkah pertama yang aku lakukan adalah memasang heatsink. Karena mesin ini akan digunakan selayaknya mini PC yang nyalanya lama, jadi butuh pendinginan yang lebih baik. Fokus utamanya ada di area CPU dan IC power sekitar CPU. Kenapa? Karena tentu saja panas utamanya itu ada di CPU, serta IC power itu menyuplai CPU dan berbagai blok-blok komponen lainnya yang itu juga menghasilkan panas yang cukup tinggi. Nah ini heatsinknya sebenarnya kotak besar, aku potong untuk mengepaskan ke area-area yang panas, utamanya yang seperti tadi di CPU dan IC power. Kita ukur dan potong menggunakan gerinda, kita pas-paskan. Setelah dipas-paskan dan juga dipotong, di sini aku menempelkannya menggunakan lem silikon yang putih ini. Ini fungsinya selain sebagai penempel atau perekat, juga sekaligus untuk penghantar panas. Ini biasanya dipakai oleh perakit sound system untuk menempelkan transistor ke heatsinknya. Jadi ya kita bisa sekaligus menghantarkan panas dan juga menempelkan ke heatsinknya ini. Nah, tetapi karena penghantaran panasnya itu tidak sebagus thermal paste, jadi di area CPU tadi aku beri thermal paste merek Deepcool supaya penghantaran panasnya lebih bagus, supaya panas dari CPU langsung ke heatsink dan nanti bisa kita kipasi dengan baik. Jika dirasa sudah pas untuk peletakannya, ya kita tinggal tunggu kering lalu kita lakukan tes awal dengan cara menyalakan mesin. Di sini kita pakai power supply dulu ya supaya lebih simple, karena ya ini cuma buat pengetesan aja. Kita cek booting dan stress test, kita diamkan beberapa saat apakah suhunya bisa merambat ke heatsink. Kalau bisa ya kita lanjutkan. Dan ternyata setelah desain seperti itu tadi, perambatan panasnya kurang maksimal. Jadi ya peletakan heatsinknya berubah seperti ini. Kita pas-paskan ke area yang lebih panas. Dengan tata letak heatsink seperti ini, menurutku perambatannya udah bagus. Jadi tinggal kita pasang kipas seperti ini. Nah nanti kita tes juga dengan kipas ya. Kita tes kasar seperti ini. Apakah suhunya menurun atau tidak? Nah untuk suhunya itu cuma sebatas aku raba aja, nggak pakai alat ukur. Apakah ada penurunan atau enggak? Dan setelah beberapa saat memang ada penurunan. Dengan testing ini saya nyatakan berhasil. Tetapi testing ini hanya dengan modifikasi kecil, dengan memisahkan sel baterai dengan BMS, lalu BMS-nya itu dipakai untuk menyuplai dari power supply ke mesin. Nah, itu harusnya secara teori udah bisa, tapi kenyataannya dengan cara itu BMS-nya sering protek, tidak stabil, serta kabelnya semerawut teman-teman. Jadi ya kita akan menghilangkan BMS-nya, tetapi tidak sesederhana itu, karena BMS-nya itu tetap dipakai, tetap diperlukan mesin. Jadi ya kita mengakali bagaimana cara agar tanpa BMS tapi seperti ada BMS-nya. Nah caranya gimana? Nah kita cari resistor 4,7 kilo ohm. Nanti aku jelaskan. Jadi gini rangkaiannya, karena ini soketnya rusak ya, copot ya, jadi aku solder langsung begini. Nah ini plusnya aku pakai kabel putih, langsung aku masukkan ke plus yang sini. Kemudian minusnya ini aku tempelkan ke ini, ke kaleng, langsung aku tempelkan ke sini. Nah ini pokoknya di paralel, minus ketemu minus, plus ketemu plus. Kemudian kalau lihat di sini ada resistor ya. Nah ini 472, itu 472 adalah 4700 ohm. Nah itu aku hubungkan dari kaleng ke baterai ID dan baterai term atau termistor. Tapi ini salah satu pinnya itu rusak ya. Jadi ini entah aku hubungkan ke baterai ID atau baterai term saja, yang seharusnya itu dihubungkan kedua-duanya, yaitu ke ground dan ke baterai ID dan baterai term di couple atau digabungkan, dijadikan satu seperti ini. Nah ini kalau ini masih ada soketnya, ini tengah ini adalah hubungan dari baterai term dan baterai ID,
diberi resistor 472, ditarik ke ground ini begini. Jadi intinya mesin itu ingin konfirmasi apakah baterai yang dipakai itu sesuai spesifikasinya, yaitu yang diambil ada data tegangan, arus, suhu, dan berbagai data lainnya yang aku nggak tahu. Nah, yang utama itu adalah baterai ID atau identitas baterai dan juga suhu. Nah, tanpa kedua itu, mesin itu akan protek. Kalau langsung disuplai, bakalan boot loop. Ngulang-ngulang ke Samsung terus. Jadi kita mengakalinya dengan resistor itu, resistor dengan nilai 4700 ohm. Nah, itu kita hubungkan dari baterai ID dan juga term atau suhu, pembacaan suhunya kita tarik ke ground. Nah, itu secara teori itu adalah rangkaian pembagi tegangan, itu membaca apakah pembagian tegangannya itu sesuai dengan spesifikasinya. Kalau nilainya kekecilan mungkin ada notif lah, entah notif baterai tidak dikenali atau suhu terlalu rendah atau apa. Nah, kalau kegedean, nah seperti tadi boot loop. Jadi kita sesuaikan nilainya. Nah, ini kita ambil nilai tengahnya 4700 ohm itu dari trial and error. Nah, ini saya kasih gratis ini di screenshot ini 4700 ohm. Nah, ya supaya mesin itu mengira kalau baterai yang dipakai atau suplai yang dipakai itu benar-benar baterai yang sesuai spesifikasinya. Jadi ya tegangannya sudah sesuai, arusnya sudah sesuai, suhunya sudah sesuai. Padahal ya masih bisa kita mainkan tegangannya dari step down atau dari power supply. Intinya seperti itu. Kemudian di atas ini ada resistor lagi dengan nilai 82 kilo ohm. Nah, fungsinya ini untuk menggantikan termistor yang ada di NFC sebagai pengecekan suhu saat pengecasan. Aku pakai nilai 82 kilo ohm karena mengambil referensi dari termistor bawaannya, yaitu 100 kilo ohm. Loh, 100 kilo ohm kok dipakainya 82 kilo ohm? Nah, tenang dulu. Karena bawaannya itu adalah termistor yang dimana hambatannya itu naik turun tergantung suhunya. Nah, jadi ya memang suhunya itu nggak harus 100 kilo ohm terus, tergantung kalau panasnya naik, kalau dinginnya turun. Jadi kita ambil tengah-tengahnya yaitu 82 kilo ohm. Itu masih aman, masih masuk toleransinya. Lalu kenapa kita perlu mengakali pengecasan ini? Karena ya baca-baca kalau kita perlu ngecas. Loh, kan baterainya udah di bypass pakai power supply. Kenapa perlu dicas? Kan nggak mungkin habis itu suplainya. Jadi gini teman-teman, persentase baterai itu ada yang dibaca dari tegangan dan juga ada yang bukan dari tegangan. Itu namanya column counting. Nah, aku jelaskan dari tegangan dulu. Baterai itu kalau full itu tegangannya 4,2 volt. Kalau 0% itu mungkin 3,5 atau 3,6. Nah, jadi HP itu membaca kalau tegangannya ada 4,2 volt berarti 100%. Kalau tegangannya mungkin 4 volt itu mungkin 80%. Nah, seterusnya sampai 3,5 volt. Nah, kalau column counting itu yang dibaca bukan tegangannya, tetapi berapa daya yang masuk dan yang dipakai. Jadi pabrikan atau mesinnya itu sudah mendesain kalau HP ini akan mengkonsumsi daya dari 100% ke 0%, katakanlah 10 watt atau 10 Wh, 10 watt per jam. Nah, jadi kalau saat penggunaan kita sudah sampai 10 Wh, itu maka baterainya akan 0%. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita modifikasi baterainya bisa sampai 20 Wh. Tapi kalau dari sistemnya, dari pabriknya cuma di limit sampai 10 Wh akan 0%. Ya, itu 0% juga akan mati. Jadi ya jaga-jaga kalau kalian memakainya brutal bisa sampai baterainya habis, ya jaga-jaga aja itu buat ngecas biar bisa nyala terus. Nah, sekarang tinggal ini pemilihan boxnya. Boxnya itu sesuaiin aja sama ukuran mesinnya, dan kipasnya juga disesuaikan, tinggal dilubangin sesuai diameter kipasnya. Ini aku lubanginnya agak jelek ya, mohon dimaafkan. Terus biar nggak jelek-jelek banget, ini aku tambal pakai lem LCD warna hitam. Kemudian untuk mesinnya aku susun tumpuk begini ya, atas untuk mesin, bawah untuk step down, dan mesin kedua di bawahnya lagi ya ditumpuk gini biar pas di boxnya. Kalian bisa pakai spacer biar lebih rapi. Ini aku pakai PVC lembaran yang ditekuk-tekuk. Nah, sekarang kita wiring di bagian boxnya ya teman-teman. Ini kita fokus ke 12 volt dulu. Di box ini kan udah ada dua kipas, itu sama-sama 12 volt, serta ada jack DC itu sebagai inputnya, serta ada tombol. Nanti itu kita pikir belakangan kalau tombolnya. Kita pikirkan dua kipas dan jack DC nya. Ini kita pakai mode continuity buat nyari kutub positifnya dengan cara kita colokkan ke jack male ini. Ini kan ada tulisan plusnya ini. Nah, ini kita cari yang bunyi. Nah, kalau bunyi itu berarti sama-sama plus. Kalau udah ya ini kita lepas, tinggal kita solder secara paralel. Dua kipas itu kita rangkai secara paralel, plus ketemu plus, minus ketemu minus, lalu kita sambungan juga ke jack DC nya, sehingga ketika ada supply 12 volt kipasnya akan nyala bersamaan.
Selain itu di jack DC-nya ini juga kita tambahkan dua kabel lagi, hitam untuk negatif, putih untuk positif. Nah itu buat masuk ke step down-nya, buat menyuplai ke mesinnya. Nah ini kita solder ya, kita solder secara paralel. Jadi jack DC ini kita punya 3 beban ya teman-teman, 2 kipas dan 1 ke step down buat ke mesin. Kita langsung solder aja secara paralel biar kalau colok langsung nyala. Nah kalau udah disolder begini, kita setting step down-nya di tegangan 4,2 volt ya teman-teman, atau 4,2 volt lebih dikit nggak apa-apa lah, maksimal 4,3 volt. Di sini aku setting 4,22 volt. Lalu kita pas-paskan di ini rantai bawah yang tumpukan mesin tadi. Nah seperti ini, supaya nanti untuk penyolderan ke jack DC-nya gampang. Ini sekalian aku tes apakah kipasnya nyala, apakah ada tegangan di kabel putih dan hitamnya itu. Nah ini kita pendekkan biar pas ke step down-nya, kita pas-paskan, langsung kita solder begini. Jadi ya langsung ini kita colok step down, kipas langsung nyala. Ini pas-paskan begini aja, solder begini. Kita cross check lagi apakah tegangannya benar 4,2 volt sebelum disolder ke motherboardnya. Nah jika udah ya kita solder aja langsung ini, positif ke positif, negatif ke negatif, langsung disolder ya. Nah setelah disolder, untuk step down-nya kita tempelkan pakai selotip 3M seperti ini biar nempel ke lantai bawah, biar nggak geser-geser. Nah ini sebenarnya udah siap dinyalain ya teman-teman, tapi untuk cross check kita cek lagi tegangannya apakah benar positif, muncul positif atau malah kebalik. Kalau kebalik takutnya meledos. Nah ini kita cek positif ke positif, negatif ke kaleng, dan benar 4,22 volt masuk. Tinggal kita colokkan ini untuk fleksibel penghubung antara mesin ke ini ke PCB bawah buat dicolokkan ke monitor. Nah ini kita pasang aja, tinggal pasang cetek-cetek biasa. Langsung kita nyalakan begini. Nah untuk kabel kuning yang dua ini adalah tombol power ya teman-teman, jadi kita jumper aja ini selama 7 detik. Nah kita tunggu apakah mesinnya ada hangat-hangat. Kalau ada hangat-hangat berarti nyala. Kita sambungkan ke monitor dan ya nyala seperti ini, aman berarti. Ini bisa dikontrol seperti ini. Oke langsung kita rapikan. Nah pertama yang aku rapikan adalah bagian tombol powernya teman-teman. Ini dua kabel kuning ini masuk ke pin power key seperti ini. Kalian bisa cek di skematik karena setiap HP beda-beda. Nah kita masukkan ke ini, ke lubang yang telah kita buat tadi. Tinggal kita potong kabel yang panjang, lalu kita sambungkan ke tombol yang kita pakai tadi. Tinggal disolder dan kita masukkan. Nah begini tombol powernya udah jadi ya teman-teman. Ini udah bisa dipencet-pencet. Kabelnya memang sengaja agak dipanjangin biar mudah dibongkar. Ini tinggal dimasukin dan ya udah jadi tombol powernya. Nah untuk pemasakan motherboard bawahnya itu nggak record ya teman-teman. Ya intinya tinggal ditempelin aja di atas kipas seperti ini, dan fleksibelnya ditekuk ke bawah. Ya agak mengganggu kipas sedikit sih, tapi ya mau gimana lagi, boxnya kekecilan. Jadi alangkah lebih baiknya kalian pakai box yang lebih gede biar fleksibelnya bisa lurus, nggak ketekuk-tekuk kayak gini. Nah kemudian kita pasang aja ini untuk lensa kameranya. Tapi sebelum kita pasang ini kita baut dulu mesinnya ya. Untuk dudukan bautnya di sini di bawahnya aku kasih pulpen bekas, kita tempel pakai lem tembak biar kenceng, biar bisa dibaut. Lalu sebelum kita pasang lensanya, ini kita bersihkan dulu lensa kameranya pakai lem ocha. Lem ocha itu lem buat menempelkan LCD ke touchscreen atau ke layar ya teman-teman. Nah ini kita pletek seperti ini dan kita tempel-tempelkan ke kameranya sampai bersih seperti ini. Nah jika udah kita baut lagi. Nah kita amal ini untuk tutupnya kita beri kertas seperti ini. Nah kemudian untuk kameranya ini kita kasih thermal paste, bebas kalian pakai apa, aku pakai thermal paste adanya. Kemudian kita tutup. Nah ini kan ngepas ini apa, ada bekas begini, tinggal kita potong sesuai bekasnya ini. Nah kalau udah dipotong begini ya udah jadi nih, tinggal dipasang dan ya tinggal dibaut. Ini aku nyari obeng nggak nemu, ya intinya tinggal dibaut lah. Oh ya sebelum dibaut ya dibersihin dulu nih kameranya. Ya gitulah, pokoknya ini udah jadi, kalian baut-baut sendirilah, masa ngebaut nggak bisa. Nah buat cara nyalinnya cukup simpel teman-teman. Yang pertama kita harus punya power supply SMPS. Nah ini aku pakai 12 volt, ini bekas adaptor apa ya, pokoknya ini kalau dari desainnya ini cukup bagus lah seharusnya.
Nah, kalau kalian pengen yang gampang mudah dicari, pakai adaptor bekas laptop itu sekitar cari yang 19 volt, karena ya untuk kebanyakan datasheet dari Steptoe-nya itu adalah maksimal inputnya ada di 20 volt. Ya main aman lah di bawah 20 volt biar aman, biar nggak overheat untuk Steptoe-nya. Nah, kita pastikan kalau ini power supply-nya udah nyala dan outputnya sudah keluar tegangan. Nih di sini aku pakai 12 volt. Nih kita lihat, nih ada 12 volt. Nah, pastikan yang tengah itu positif ya, jangan sampai yang tengah malah munculnya negatif. Kalau begitu ya nanti konslet. Kalau udah begini, nih colokan DC nya ini tinggal kita colokkan ke ini Samsung DeX nya ini. Nih di sini ini kita colokkan, maka kipasnya akan otomatis nyala ini ya. Nih kipasnya nyala. Nah, kipasnya itu nyedet dari sini, set keluar ke sini. Nah, jika udah seperti ini tinggal dipencet aja ini tombolnya, ditekan sekitar 3 detik. Kalau mau aman ya lebih dari 3 detik nggak apa-apa, sekitar 7 detik lalu udah sampai begini. Nah, diamin aja sekitar semenit. Kalau mau biar cepat ya sekalian siapin ini konverter tipe C ke HDMI, colokin ke lubang ini tipe C nya, kita colokin dan siapin monitornya pakai HDMI ya, ini dicolokin HDMI, terus colokin aja ke sini nih. Nah, ini udah nampil nih ya. Nih, jadi power supply masuk ke HP buat menyalakan kipas dan juga mesinnya. Ini HDMI nya masuk ke adaptor tipe C ini dan masuk ke monitor. Ini dia tampilannya. Nah, udah tinggal di turunin masuk ke mode DeX begini. Nah, udah, ini udah masuk mode DeX ini ya. Nah, begini. Kemudian kita konekin ini keyboardnya pakai Bluetooth aku. Ini tinggal masuk ke pengaturan Bluetoothnya, masuk ke sini ya, aktifin Bluetoothnya. Kita cari ini buat nama keyboardnya. Ini dia EK868. Nah, ini udah terhubung ya. Ini bisa buat ngetik lah, buat apa ya? Ya buat apa-apa bisa, ini YouTube misalnya. Ketik pakai keyboard. Nih. Ketik paham tekno. Nah, ada nih ya. Ini kayak slide-nya YouTube lah. Nah, minusnya ini Samsung DeX box-nya ini nggak aku kasih speaker dan monitornya juga nggak ada speaker, jadi nggak muncul suara. Coba kalau buat gaming apakah bisa? Nah, buat gaming di sini aku tesnya main game ini, Genshin Impact. Nah, ini untuk mappingnya aku pakai aplikasi K2R begini, tinggal buka aplikasi K2R-nya dan ya aktifin ini K2R-nya. Nah, ini pakai debugging ini USB debugging. Nah, tinggal dikonekin aja lah begini caranya, ikutin aja lah caranya. Cari ini, ada tutorialnya kok ini di sini, tinggal kita cari yang sama seperti itu. Nah, ini ada proses debug near kabel, ini kita nyalain aja. Nah, maka akan gini, selalu izinkan aja biar gampang. Nah, ini kita klik proses debug near kabelnya. Nih, sambungkan perangkat dengan kode penyambungan. Nah, ini kodenya udah dapat nih. Ini 384834 kita ketikkan di sini. Pasangkan. Nah, ini udah terhubung, kita tunggu aja ini beberapa saat. Nah, udah, ini udah connect, tinggal masuk ini Genshin Impact-nya, kita klik, kita mulai. Dan masuk UFirst, dan ini ada K2R ini untuk mapping tombol-tombolnya nanti. Nah, ini udah aku mapping seperti ini. Nah, ini ya bisa lah ya, biar jalan selayaknya Genshin Impact. Ini tombol-tombolnya ya fungsi di keyboard ini sama seperti di PC, tapi ya tergantung mapping kalian sih. Mouse-nya juga mirip, cuma kekurangannya ya ini masih ada bentuk-bentuk di mobile seperti ini. Kalau di PC kan harusnya nggak ada. Nah, kalau kalian pengen nggak ada ya pakai gamepad, bisa, ini bisa hilang, tinggal setting aja. Nah, untuk FPS nya ini menurutku bukan yang smooth, tapi ini masih playable.
mungkin ini sekitar 40 sampai 50 fps. Ya maklum lah, ini Snapdragon 855 yang juga sudah cukup tua usianya. Ini bisa dipakai. Ini resolusinya pakai yang rendah aku grafiknya, karena ya untuk mengantisipasi ini nge-lag, biar nggak nge-lag banget lah, biar fps nya masih tinggi. Ini sangat-sangat oke ini kalau buat ya sebatas casual lah, nggak main game-game kompetitif. Karena kompetitif mungkin ya kalian bakalan emosi kalau ada frame drop. Ini ini tadi ada sesaat frame drop, mungkin itu tadi turun ke 20-an atau 30-an. Kalau sekarang ini mungkin di penglihatanku adalah di 40-an fps. Ini sangat playable sih, ini bagus ini. Oke, tes. Aku nggak tahu ya ini karakternya Najin apa ini, nggak tahu skillnya, jadi ya asal pencet-pencet aja. Sangat mirip lah ini sama di PC. Nah, udah ini. Jadi menurutku ini projectnya berhasil. Mesin bekas yang antah berantah bisa jadi kayak gini, lebih fungsional, bisa buat main Genshin dan juga YouTubean. Ini sekaligus buka 2 tab, bahkan tambah tab lagi harusnya masih bisa, tapi ya perlu diingat RAM-nya cuma 8 GB. Nah, ini ukurannya juga ringkas, tidak perlu PC lagi buat nyalin kayak gini, karena ya buka banyak tab itu harusnya kan pakai PC ya. Pakai Yetvolt bekas ini bisa. Jadi ya dihitung-hitung kita bisa memanfaatkan HP bekas jadi kayak gini. Kekurangannya ya ini tetap Android bukan Windows, jadi ya aplikasinya terbatas yang ada di Play Store. Gak ada aplikasi-aplikasi kayak programming buat ya Dev C++ atau Notepad++ kayak gitu kayak di PC. Jadi ya harus sadar diri, ya pakai aja selayaknya HP. Jadi ya ini cocoknya buat browsing, Office standar, pakai WPS Office gratisan, multimedia mungkin buat YouTubean atau buat Netflix kan juga bisa. Buat main game ini masih sangat bisa menurutku, bahkan Genshin Impact tadi playable 40-an fps. Tapi kalau game-game kompetitif kayak PUBG ya harusnya tetap bisa, tapi nggak tahu itu kebenet apa enggak kalau buat main kayak gini pakai mouse dan keyboard. Jadi ya kesimpulannya Yetvolt 1 ini bisa jadi Samsung Deck, berhasil jadi mini PC kayak gini. Aku cukup puas lah ya. Apakah ini layak dipakai? Ya untuk kebutuhan ringan masih sangat layak, tetapi ya tidak bisa menggantikan fungsi dari PC karena ya terbatas OS nya masih Android. Jadi ya terima kasih, sampai jumpa di project berikutnya.